In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salvete fratres, te iterum videre Patris allegro veritas liberabit vos. Saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini mari kita berkatekesis soal keberatan orang-orang di luar Katolik tentang Maria yang diangkat ke surga. Maria diangkat ke surga itu konsekuensi dari dogma Maria Immaculata. Mari kita lihat keberatan yang ada dan bagaimana seorang kudus berhasil menjawab kebingungan sepanjang sejarah. Untuk katekese kita pada malam hari ini, silahkan pegangan yang kuat sambil duduk manis, minum kopi, minum es teh, minum matcha, minum cafe latte, dan silahkan share supaya didengarkan juga oleh teman-teman kita. Katekese kita pada malam hari ini berjudul Maria dikandung tanpa noda, a.k.a. Maria Immaculata, dan kesempurnaan penebusan Kristus. Sebuah elaborasi apologetik atas teologi Duns Scotus. Salah satu keberatan paling umum terhadap dogma Maria dikandung tanpa noda adalah anggapan, ingat ya, bahwa dogma tersebut seolah-olah mengurangi keunikan Kristus sebagai penebus universal. Pertanyaannya biasanya dirumuskan begini. Kalau Maria sejak saat pertama keberadaannya telah dibebaskan dari noda dosa asal, bagaimana mungkin dia masih membutuhkan Kristus sebagai juru selamat? Bukankah Injil sendiri mencatat bahwa Maria bersukacita dalam Allah juru selamatnya? Kata Potas, bertanya dengan lemah lembut. Keberatan terhadap dogma ini tidak terbatas hanya pada soal hubungan Maria dan keunikan Kristus. Banyak teolog juga menyoroti keberatan lain. Apa saja? Seperti dasar biblis yang dianggap kurang eksplisit. Sebagian kalangan itu berpendapat bahwa kitab suci tidak secara tegas menyatakan Maria dikandung tanpa noda, sehingga dogma ini dikritik sebagai produk pengembangan tradisi belaka. Mungkin ini yang paling sering kalian dengarkan, bukan? Di samping itu, para bapak gereja awal tidak sepenuhnya sepakat mengenai kedudukan Maria terhadap dosa asal, dan dalam tradisi Ortodoks Timur, dogma ini umumnya tidak diterima secara formal. Ya, gereja Ortodoks misalnya menekankan kehormatan dan kekudusan Maria, tetapi memandang pengertian tanpa noda atau Immaculate Conception sebagai konsep yang berbeda dari pemahaman Katolik Barat. Ingat, berbeda. Dengan mengakui adanya pelbagai keberatan ini, refleksi teologis tentang dogma Maria dikandung tanpa noda bisa berlangsung dalam cakrawala yang lebih luas dan lebih kritis. Nah, saudara-saudari, keberatan ini tampak kuat pada permukaan, tetapi sebenarnya bertumpu pada pengandaian terlalu sempit mengenai arti diselamatkan. Keberatan ini mengandaikan keselamatan hanya bisa dimengerti sebagai tindakan memulihkan seseorang setelah jatuh ke dalam dosa. Itu keselamatan didefinisikan seperti itu. Dengan kata lain, seseorang disebut diselamatkan jika dan hanya jika dia sudah lebih dahulu mengalami kejatuhan, lalu diangkat kembali oleh rahmat Allah. Dalam kerangka seperti ini, Maria yang tidak pernah terkena dosa asal dianggap tidak membutuhkan penyelamatan. That's the foundation. Dan disinilah kontribusi Beato Yohanes Duns Scotus menjadi sangat-sangat penting. Scotus tidak menjawab keberatan itu dengan devosi emosional, melainkan dengan ketelitian teologis.
Dia menggeser pertanyaan dari apakah Maria membutuhkan Kristus? Pertanyaan ini digeser menuju pertanyaan yang lebih mendasar. Bisakah, mampukah, sanggupkah, dapatkah Kristus menyelamatkan seseorang secara lebih sempurna dengan mencegahnya jatuh ke dalam dosa sejak awal? Jawab kau potas, begitu. Bisakah Yesus menyelamatkan seseorang secara lebih sempurna dengan mencegah dia jatuh ke dalam dosa sejak awal? Apa jawabannya? Jawaban Scotus jelas, yes, ya. Bahkan justru disitulah tampak kesempurnaan kuasa penebusan Kristus. Perlu adanya penegasan berulang kali ya, saudara-saudari. Maria tidak berada di luar karya penebusan Kristus. Dia ada di luar, ya, dia di dalam. Dia tidak diselamatkan secara independen dari Kristus. Artinya tidak bergantung pada Kristus. No. Dia juga bukan pengecualian dari kebutuhan akan juru selamat. Bukan pengecualian. Sebaliknya justru Maria adalah buah paling sempurna dari karya penebusan Kristus. Dia diselamatkan bukan secara restoratif seperti manusia pada umumnya yang dipulihkan setelah terkena dosa asal, melainkan secara preventif, yakni dengan dijaga sejak awal agar tidak pernah berada di bawah kuasa dosa. Ya. Perbedaan antara penebusan restoratif dan penebusan preventif inilah yang menjadi kunci, the key. Manusia pada umumnya mengalami rahmat sebagai pemulihan dari keadaan jatuh. Itu manusia pada umumnya. Maria mengalami rahmat sebagai perlindungan sempurna dari kejatuhan. Dalam kedua-duanya, sumber keselamatan tetap sama, satu dan sama. Jesus Christ, Yesus Kristus. Perbedaannya bukan pada apakah Kristus menyelamatkan atau tidak. Perbedaannya ada pada cara jasa Kristus diterapkan. Caranya begitu. So, dogma Maria dikandung tanpa noda tidak mengatakan bahwa Maria tidak membutuhkan Kristus. Dogma itu justru mengatakan bahwa Maria membutuhkan Kristus secara paling radikal. Maria membutuhkan Kristus secara paling radikal. Karena seluruh keberadaan Maria ini sejak awal adalah hasil dari rahmat Kristus. Dia tidak memiliki kekudusan yang berdiri sendiri. Dia, Bunda Maria itu, tidak memiliki kemurnian yang berasal dari dirinya sendiri. Semua yang ada padanya adalah karunia. Semua yang agung dalam dirinya adalah pantulan dari kemuliaan putranya. Jadi rumusan yang tepat bukan Maria tidak diselamatkan karena dia tidak berdosa. Salah. Rumusan yang benar adalah Maria tidak berdosa karena dia telah diselamatkan secara paling sempurna oleh Kristus. That's it. Camkan. Dan disinilah letak subtilitas, kehalusan argumen Duns Scotus. Dia tidak mengurangi universalitas penebusan Kristus, tetapi memperluas pemahaman kita tentang daya, the power, daya penebusan itu. Jadi memperluas pemahaman kita tentang the power of the soteriology of Christ. Kristus bukan hanya penebus yang menyembuhkan luka setelah luka itu terjadi, dia juga penebus yang sanggup mencegah luka itu terjadi. Hebat kan Kristus? Seorang tabib, dokter yang menyembuhkan penyakit itu memang menunjukkan kuasa. Tetapi tabib, dokter yang mencegah penyakit sejak awal menunjukkan kuasa lebih sempurna. Lebih hebat mana? Dokter yang bisa kasih sembuh penyakit atau dokter yang bisa mencegah penyakit? Analogi ini memang tidak sempurna, bro. Analogi dokter dan penebus.
tetapi cukup membantu memahami struktur argumen Scotus. Pencegahan bukan ketiadaan penyelamatan. Pencegahan adalah bentuk penyelamatan lebih unggul. Paham kau? Gitu. Pencegahan itu bukan berarti tidak ada penyelamatan. Pencegahan itu bentuk penyelamatan yang paling unggul. Karena itu, ketika gereja mengakui bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa asal, gereja tidak sedang mengurangi Kristus. Gereja sedang menyatakan betapa sempurnanya karya Kristus. Dia tidak hanya menebus manusia setelah dosa melukai kodratnya, tetapi juga mampu menerapkan jasa penebusan itu secara istimewa kepada bundanya sejak saat pertama keberadaan Bunda Maria itu sendiri. Ya. Keberatan bahwa dogma ini mengurangi Kristus lahir dari kristologi yang terlalu sempit, basesak, kristologi yang tahedek, kristologi yang taceke, kristologi yang baku naik kah? Ya, keberatan itu membatasi kristologi terlalu sempit itu membatasi Kristus seolah hanya bisa menyelamatkan dengan satu pola. Manusia jatuh, lalu Kristus mengangkat. Jatuh, angkat, jatuh, angkat. Itu macam baku naik begitu, jatuh, angkat, jatuh. Ya, manusia. Jadi hanya menyempitkan bahwa Yesus, Tuhan kita hanya bisa menyelamatkan dengan satu pola saja. Manusia jatuh, Kristus kasih naik. Manusia turun, Kristus kasih naik. Manusia turun, Kristus kasih naik. Itulah namanya apa? Baku naik. Begitu kan? Padahal Allah tidak terikat urutan waktu seperti manusia. Dalam rencana kekal Allah, jasa salib Kristus dapat diterapkan melampaui batas kronologi, batas urutan waktu. Salib terjadi dalam sejarah, tetapi kuasanya tidak dipenjara oleh sejarah. Peristiwa Kalvari berlangsung pada waktu tertentu, tetapi nilai penebusannya bersifat universal dan beyond time and space tentu saja. Melampaui waktu. Nah, ini bukan gagasan yang asing dalam iman Kristen. Bukan. Orang-orang benar dalam perjanjian lama pun diselamatkan oleh Kristus. Meskipun secara historis mereka hidup sebelum wafat dan kebangkitan Kristus. Abraham, Yusuf, Daud, DST, DLSB. Ya. Kalau jasa Kristus bisa berlaku bagi mereka yang hidup sebelum Kalvari, maka secara prinsip tidak ada kesulitan untuk memahami bahwa jasa Kristus juga bisa diterapkan secara istimewa kepada Maria sejak awal keberadaannya. Dalam kasus Maria, penerapan itu bersifat preventif. Dia tidak ditarik keluar dari lumpur, dia dijaga agar tidak pernah masuk ke dalam lumpur. Bisa toh? Iya, bisa. Nah, disinilah dogma Maria dikandung tanpa noda menjadi sangat-sangat kristologis. Dia bukan terutama pernyataan tentang kehebatan Maria. Ingat, dogma Maria Immaculata itu pertama-tama bukan kehebatan Maria. Bukan kehebatan Maria dalam arti yang terpisah dari Kristus. Dogma ini adalah pernyataan tentang efektivitas sempurna dari penebusan Kristus. Maria adalah saksi bahwa rahmat Kristus tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga mendahului. Tidak hanya memperbaiki, tetapi juga memelihara. Tidak hanya datang setelah kehancuran, tetapi dapat menjaga ciptaan dari kehancuran itu sendiri. Itu hanya Kristusnya Katolik saja. Ya. Kristus yang Katolik itu pasti begitu. Nah, Beato Yohanes Duns Scotus ini merumuskan argumen ini dengan prinsip yang terkenal. Allah mampu melakukannya, hal itu pantas dilakukan, maka Allah melakukannya. Sekali lagi, Allah bisa melakukannya. Hal itu pantas dilakukan, maka Allah melakukannya. Dalam tradisi,
sering diringkas dalam bahasa Latin. Potuit, decuit, ergo fecit. Potuit, decuit, ergo fecit. Ingat, Tuhan orang Kristen bukan Tuhan random, suka-suka dia, Tuhan voluntaristik. No, Tuhan logis. Secara metodologis, ini bukan demonstrasi matematis. Ya, ini adalah argumen kepantasan, fittingness. Bentuk penalaran teologis yang bertanya seperti ini. Apa yang paling selaras dengan kebijaksanaan, kekudusan, dan kemurahan Allah dalam misteri inkarnasi? Apa? Apa yang paling selaras dengan itu? Nah, saudara-saudara, mari kita duc in altum, bertolak lebih ke dalam. Soal potuit, decuit, ergo fecit. Berbeda dengan banyak skolastikus lain seperti Santo Thomas Aquinas yang sering menekankan deduksi logis ketat dan argumentasi metafisik berbasis hukum-hukum niscaya atau bahasa Latinnya necessitas, keniscayaan. Scotus ini lebih menyoroti aspek kepantasan ilahi atau conveniencia. Jadi kalau Aquinas lebih menekankan pada necessity, keniscayaan, Scotus lebih menyoroti aspek kepantasan ilahi, conveniencia, kepantasan. Aquinas, misalnya dalam Summa Theologiae, buku ketiga, pertanyaan ke-27, artikel kedua, dia secara khusus menolak, ingat, dia menolak kemungkinan Maria dibebaskan dari dosa asal sejak saat pertama keberadaannya, karena Aquinas menilai bahwa hal itu secara metafisik tidak sesuai dengan universalitas penebusan Kristus. Ini deduksi logis ketat oleh Thomas Aquinas, ya. Aquinas menulis seperti ini dalam bahasa Inggris, ya. Saya pakai yang terjemahan Inggris. If the Blessed Virgin had not inherited original sin, she would not have needed redemption by Christ, and so Christ would not have been the universal redeemer of all. Keberatan Aquinas ini seperti keberatan pada permulaan oleh potas-potas di luar sana. Dia mencatatnya dalam Summa Theologia buku ketiga, pertanyaan ke-27, artikel kedua, tambahan kedua. Kalau perawan yang terberkati tidak mewarisi dosa asal, dia tidak akan membutuhkan penebus, tidak akan membutuhkan Kristus, dan dengan demikian Kristus tidak akan menjadi penyelamat universal, karena ada satu yang kecuali tidak diselamatkan. Menurut Aquinas, semua manusia, termasuk Maria, harus membutuhkan penebusan Kristus dari suatu keterikatan nyata pada dosa asal, supaya, jadi ada niscaya, bagi Aquinas itu semua manusia tanpa kecuali termasuk Maria harus membutuhkan penebusan Kristus dari suatu keterikatan nyata pada dosa asal supaya universalitas jasa Kristus itu tetap terjamin. Begitu. Kalau Maria dikecualikan berarti universalitas ini terganggu. Nah, jadi bagi Aquinas hanya setelah Maria benar-benar terkena dosa asal secara singkat, dia kemudian dibersihkan oleh rahmat Allah demi kelayakan menjadi bunda Allah, sehingga keselamatan Maria bersifat restoratif, bukan preventif. Ya, jadi Aquinas mengatakan benar, Maria kotor sedikit, baru Tuhan langsung kasih bersih dia. Ya. Jadi bagi Aquinas keselamatan Maria tetap restoratif, bukan preventif. Nah, dalam pendekatan skolastik Aristotelian yang dipegang oleh Aquinas ini, sebab akibat ilahi mengikuti tatanan yang logis, kausalitas ilahi itu, sebab dan akibat yang dari Tuhan itu, mengikuti saja tatanan logis, urutan yang logis, dan dalam banyak kasus perlu secara rasional. Maksudnya, ketetapan ilahi itu dia mengikuti saja hukum logika, dan dalam banyak kasus itu dibutuhkan, dia perlu ikut hukum logika supaya masuk akal. Nah, begitu. Bisa tangkap ke sana.
Itu menurut aku, jadi Aquinas itu deduksi logistik ketat. Deduksi logis ketat. Ya, ketat sekali. Tough ya. Nah, di sisi lain, Duns Scotus ini dengan berani mengganti pertanyaan. Dia berani mengganti pertanyaan. Apakah Allah tidak hanya mampu, tetapi juga pantas, layak, mencegah dosa asal demi kemuliaan Kristus selama tidak bertentangan dengan hakikatnya? Nah, bagi Scotus, tindakan Allah ini tidak terikat keterpaksaan logis duniawi. Nah, ini titik bedanya dengan Aquinas. Ya, bagi Duns Scotus itu, tindakan Tuhan tidak terikat pada keterpaksaan logis duniawi, tetapi terbuka bagi kemurahan dan kebebasan ilahi sejauh asalkan tetap koheren dengan kebenaran iman. Jadi, argumen kepantasan Scotus tidak bermaksud, tidak ingin untuk membuktikan bahwa Tuhan harus bertindak demikian. Bukan. Tuhan tidak harus. Dia tidak wajib bertindak demikian. Dia tidak wajib membebaskan Maria dari dosa asal. Itu bukan kewajiban Tuhan. Tetapi bahwa adalah sangat sesuai dengan kebesaran dan cinta Allah untuk memilih cara yang paling mulia dan layak. Itu argumennya. Inilah yang menjadi kontribusi unik dalam metodologi teologisnya. Itu metode dari Duns Scotus, ya. Tuhan tidak wajib, dia tidak wajib. Dia bisa seperti Tuhan tidak wajib memilih Maria, dia bisa turun langsung Yesus dari surga. Siapa mau tahan Tuhan, ya kan? Tapi kan nanti orang lihat aneh sekali. Mau jadi manusia atau mau jadi siluman, tiba-tiba kok nongol di Bukit Cinta. Begitu kan? Itu, ya. Jadi kepantasan dan memilih cara yang paling mulia dan paling layak. Paling mulia dan paling layak ya dia. Kalau mau menjadi manusia ya dimulai dengan pertemuan menjadi zigot dulu kan, berkembang jadi bayi, baru kemudian dilahirkan kan. Tapi kan pertanyaan buat apa dia repot-repot jadi bayi, jadi zigot lagi. Kira-kira maksudnya apa? Ya kan? Tuhan tidak wajib jadi bayi, dia bisa langsung jadi manusia saja. Menyusul lagi. Nah, seperti itu. Tuhan juga tidak wajib membebaskan Maria dari dosa. Ya, tidak wajib. Tapi itu sesuai dengan kebesaran dan cinta Allah untuk memilih cara yang paling mulia dan paling layak. Kalau Allah mampu mempersiapkan seorang ibu bagi sang sabda yang menjelma. Kalau persiapan itu menghormati Kristus, bukan menyaingi dia. Kalau tidak ada kontradiksi dengan iman akan universalitas penebusan. Itu premis-premisnya. Kesimpulannya, maka sangat pantas bahwa Allah menganugerahkan kepada Maria rahmat yang unik. Dibebaskan dari noda dosa asal sejak saat pertama keberadaannya. Nah, tadi premis-premisnya itu. Kalau persiapan itu menghormati Kristus. Ya, kalau Tuhan mampu mempersiapkan seorang ibu bagi sang sabda yang menjelma. Kalau persiapan itu menghormati Kristus, bukan menyaingi Kristus. Kalau tidak ada kontradiksi dengan iman akan universalitas penebusan, maka sangat pantas bahwa Allah menganugerahkan kepada Maria rahmat yang unik. Apa itu? Dibebaskan dari noda dosa asal sejak saat pertama keberadaannya. Ya kan? Tangkap kau. Paham? Oke. Nah, apa yang disebut argument of fittingness, argumen kepantasan ini tidak boleh diremehkan begitu saja ya. Dalam teologi, saudara-saudariku, tidak semua kebenaran itu dinyatakan dalam deduksi dingin, kaku. Ya, deduksi. If, then. Banyak kebenaran iman dipahami melalui koherensi keseluruhan misteri. Ya. Teologi bukan hanya menghitung proposisi. Teologi itu merenungkan harmoni. Ya, teologi bukan hanya menghitung proposisi itu. Proposisi A, proposisi B, maka C. Tapi merenungkan seluruh harmoni.
Teologi itu bertanya bukan hanya apakah ini mungkin, tetapi juga apakah pantas bagi Allah. Jadi mungkin, tapi juga pertanyaannya apakah pantas? Pantas kalau Tuhan buat begini. Pantas ke sonde ya, begitu. Ya, apakah? Jadi pertanyaan dalam teologi itu bukan hanya apakah bisa, apakah Tuhan bisa, tapi juga apakah Tuhan layak, apakah layak bagi Tuhan, begitu. Jadi juga apakah hal itu selaras, harmoni dengan seluruh rencana keselamatan. Seluruh rencana keselamatannya, bukan hanya proposisi per proposisi, tapi seluruh tatanan keselamatan. Nah, dalam konteks ini, saudara-saudariku, Maria dipahami bukan sebagai figur yang berdiri di pinggir misteri Kristus. No. Tetapi Maria dipahami sebagai pribadi yang berada di pusat ekonomi keselamatan karena relasinya dengan inkarnasi. Jadi, Yesus berinkarnasi itu terkandung Maria di situ, mau tidak mau. Inkarnasi itu bisa terjadi karena Maria. Begitu maksudnya. Karena Maria ada di dalam pusat inkarnasi itu. Bisa disalahpahami dan dijadikan bidat ini. Maksudnya, Maria bukan sebagai figur yang ada di pinggiran saja. Ya? Karena jawabannya, ingat Maria tidak dipaksa ya, Tuhan tidak memperkaos manusia supaya menjadi manusia. Ya, dia meminta kesediaan. Maka jawaban ya dari Maria Fiat itu menentukan sekali. Ya, ya. Nah, dia adalah pribadi yang berada di pusat ekonomi keselamatan karena relasinya dengan inkarnasi. Dia adalah Bunda Sang Sabda. Dia memberikan daging manusia kepada dia yang adalah firman kekal Bapa. Maka kepantasannya tidak terletak pada jasa pribadi yang mendahului rahmat, melainkan pada rencana Allah yang sejak kekal mempersiapkannya bagi misteri Sang Putra. Ya, dan disinilah dasar biblis mana ayatnya itu harus dibaca dengan benar. Dasar biblis dan dogma ini harus dibaca dengan benar. Gereja tidak membaca kitab suci secara atomistik. Atom itu artinya terpisah, terlepas satu sama lain, satu dengan yang lain. Seolah-olah kebenaran iman hanya sah kalau muncul sebagai kalimat eksplisit dalam bentuk definisi dogmatis modern. Itu salah. Gereja membaca kitab suci secara kanonik, tipologis, liturgis, dan tradisional. Ya, kanonik itu artinya sesuai dengan ketentuan daftar resmi. Tipologis berdasarkan tipologi yang ada. Liturgis di dalam liturgi. Itu digunakan untuk liturgi apa. Dan tradisional diturunkan, diwariskan turun-temurun. Jadi gereja melihat hubungan antara janji, lambang, penggenapan, dan kehidupan iman. Itu dilihat harmoninya. Tapi berbagai tradisi Kristen lain menafsirkan bagian-bagian kitab suci ini secara berbeda. Kita akan melihat, mari kita lihat bagaimana tradisi-tradisi Kristen yang datang kemudian mencoba menafsirkan dasar-dasar biblis dari dogma tersebut. Kita lihat tradisi yang paling lantang memberikan keberatan. Dalam tradisi Protestan, ingat Protestan punya tradisi, jangan bilang kamu hanya Alkitab saja ya. Dalam tradisi Protestan, penolakan terhadap dogma Maria dikandung tanpa noda itu terutama berakar pada prinsip sola scriptura dan penekanan pada cukupnya karya penebusan Kristus bagi semua manusia. Ya. Ayat-ayat seperti Kejadian bab 3 ayat 15 dan Lukas bab 1 ayat 28 itu biasanya dipahami sebagai nubuatan tentang Kristus atau salam kepada Maria yang menunjukkan kasih karunia, tetapi tidak dianggap sebagai dasar bagi doktrin Immaculate Conception. No, bagi tradisi Protestan. Ya, kenapa? Beberapa teolog Protestan itu berargumen bahwa
Alkitab tidak pernah mengajarkan ketidaktercemaran Maria dan membatasi kekudusan Maria pada konteks ketaatan serta penyertaan Allah dalam peranannya sebagai Bunda Yesus. Mereka, para teolog Protestan ini juga mengkhawatirkan implikasi dogma ini yang dianggap bisa mengurangi universalitas kebutuhan akan penebusan Kristus, bahwa semua orang harusnya butuh Kristus, tapi ternyata Maria tidak butuh. Lalu dogma ini takutnya bagi mereka menempatkan Maria pada derajat istimewa yang tidak didukung secara eksplisit oleh kitab suci. Sekali lagi, eksplisit oleh kitab suci. Sementara itu tradisi Protestan yang sering kita dengarkan keberatan mereka. Dalam tradisi gereja Ortodoks Timur, Maria sangat dihormati sebagai Theotokos dan dipandang sangat kudus, Panagia. Tetapi gagasan tanpa noda sejak dikandung itu tidak diterima sebagai dogma. Tidak menjadi dogma. Argumennya itu lebih berkaitan dengan teologi dosa asal yang berbeda. Ya, dalam pemikiran Ortodoks, dosa asal itu dipahami, dimengerti sebagai kematian dan ketidakberdayaan yang diwariskan, bukan pencemaran moral atau hukum yang secara otomatis menodai setiap manusia sejak dalam kandungan, sejak konsepsi. Nah, karena itu Maria dianggap bebas dari dosa pribadi dan sangat suci di dalam tradisi Ortodoks, tetapi tidak perlu dikonsepkan sebagai immaculata sedari awal keberadaannya. Ini tradisi Ortodoks. Para teolog Ortodoks juga menekankan bahwa semua manusia, termasuk Maria, membutuhkan rahmat Kristus dan bahwa pengudusan Maria merupakan buah dari hubungannya dengan Kristus dalam rahmat Allah. Dan ini bukan sebuah pengecualian metafisik. Jadi sama saja seperti yang lain, Maria tetap butuh penebus, butuh rahmat Kristus, buah dari hubungannya dengan Kristus dalam rahmat Allah. Jadi begini, pembacaan kitab suci tentang Maria itu selalu terbuka bagi dialog dan perbandingan dengan pendekatan eksegetis dan teologi yang beragam dalam tubuh umat Kristen. Ya. Nah, mari kita ambil contoh pembacaan tipologis. Gereja melihat tokoh Maria dalam terang berbagai figur dan simbol perjanjian lama. Ya, dalam cahaya mereka, dalam terang mereka. Salah satu tipologi sering digunakan adalah pemaknaan Maria sebagai tabut perjanjian baru. Tabut perjanjian lama dibuat dengan kehati-hatian dan disucikan dengan aturan ketat karena menjadi tempat kehadiran Allah di tengah umatnya. Demikian juga Maria dipandang sebagai tabut baru karena di rahimnya bersemayam Sang Sabda yang menjadi manusia. Jadi kemurnian Maria dipahami sebagai penggenapan simbol kemurnian tabut lama yang menyiapkan dan menggambarkan misteri lebih besar dalam perjanjian baru. Contoh lainnya adalah pembacaan Kejadian bab 3 ayat 15, di mana perempuan yang memusuhi ular dipahami oleh tradisi sebagai gambaran Maria sebagai Hawa baru yang turut mengambil bagian dalam kemenangan Kristus atas dosa dan kejahatan. Pembacaan tipologi seperti ini membantu memahami bagaimana makna dogma Maria dikandung tanpa noda bukan hasil pemaksaan, tetapi bertumbuh secara organik dari iman gereja yang membaca seluruh kitab suci dalam kesatuan misteri Kristus. Jadi, kita lihat, Kejadian bab 3 ayat 15 itu berbicara tentang permusuhan antara ular dan perempuan, kan? Antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Nah, dalam terang Kristus, dalam terang tipologis ya, Kristus sebagai Adam baru, Maria dipahami sebagai Hawa baru. Kalau Kristus adalah Adam baru yang memulai ciptaan baru, maka Maria berdiri sebagai perempuan baru yang dengan ketaatannya
berlawanan dengan ketidaktaatan Hawa. Permusuhan antara perempuan dan ular bukan permusuhan setengah hati. Ya. Permusuhan ini menunjuk pada keterpisahan radikal dari kuasa si jahat. Karena itu, sangat-sangat masuk akal kalau tradisi gereja melihat dalam teks ini suatu dasar tipologis bagi kemurnian Maria. Karena permusuhan itu bukan sekedar baku marah, macam anak kecil pakai jaring, kita hari ini baku marah. Oh sudah baku marah habis, mari kita baku baik. Bukan permusuhan seperti itu. Ini benar-benar keterpisahan radikal dari kuasa si jahat. Demikian juga kalau teks Lukas bab 1 ayat 28. Pada saat malaikat menyapa Maria sebagai yang penuh rahmat, ya, sapaan ini bukan basa-basi religius. Hai, apa kabar Maria? Sapaan ini adalah pernyataan identitas. Ya, silahkan membaca lebih lanjut. Misalnya, mengapa pada saat itu tidak dipanggil Hai Maria, engkau yang terberkati. Tidak, salam hai engkau yang terberkati. Bukan salam Maria, engkau diberkati. Bukan. Langsung, salam dan nama Maria langsung diganti menjadi kekaritomene. Jadi itu pernyataan identitas. Maria tidak sekedar menerima rahmat sesaat untuk tugas tertentu, dia ditampilkan sebagai pribadi yang seluruh keberadaannya berada di bawah rahmat Allah, kekaritomene. Dalam dirinya, rahmat bukan hiasan tambahan, dekorasi pesta nikah satu malam saja itu. Atau ya paling cepat di 2 malam. Malam pertama, malam kedua, langsung pagi, langsung bongkar. Itu kan dekorasi saja. Dan rahmat bagi Maria bukan dekorasi tambahan. Rahmat adalah nada dasar eksistensinya. Rahmat adalah dasar dari keberadaannya sendiri. Karena dia ada dipersiapkan sebagai dari dulu sebagai ibu untuk putra Allah. Begitu, Theotokos. Lalu ada juga tipologi Maria sebagai tabut perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, tabut perjanjian itu dipersiapkan secara khusus karena menjadi tempat kehadiran Allah di tengah umatnya. Kalau tabut lama dipersiapkan dengan kemurnian simbolik sedemikian rupa, maka lebih pantas lagi bahwa Maria yang mengandung Sang Sabda yang menjadi manusia dipersiapkan oleh Allah dengan kemurnian rahmat yang melampaui segala simbol. Bayangan dipersiapkan dengan hormat, realitasnya tentu tidak dipersiapkan secara sembarangan. Kalau bayangannya dalam tabut perjanjian lama itu dipersiapkan dengan hati-hati, apalagi yang intinya. Ya kan? Intinya saja langsung, lepas saja itu wanita begitu-begitu saja. Enggak. Nah, seluruh tipologi ini harus dijaga dalam keseimbangan kristologis tentu saja. Maria tidak menjadi pusat yang menggantikan Kristus. Dia menjadi pusat subordinatif. Pusat tapi di bawah. Pusat tapi di bawah. Yang pusat itu di bawah kan, di atas. Pusat tapi gimana ya? Subordinatif. Bukan menjadi titik penentu. Lebih tepat ke partisipatif. Dia menjadi pusat karena mengambil bagian dari pusat yang adalah Yesus Kristus. Subordinatif maksudnya di situ. Sub itu artinya di bawah. Ordo artinya secara aturan. Jadi secara aturan dia ada di bawah. Subordo. Subordinatif artinya bersifat di bawah tatanan. Penting karena relasinya dengan Kristus. Ya, Maria itu penting karena hubungannya dengan Kristus. Dia bukan sumber rahmat. Dia penerima rahmat paling sempurna. Ya, dia bukan penyelamat. Dia yang paling sempurna diselamatkan. Ya, dia bukan matahari. Dia bulan yang memantulkan cahaya matahari dengan kejernihan tak bernoda. Maksudnya di situ. Karena itu, begini bro dan sis. Setiap mariologi yang benar itu harus berakhir pada kristologi. Memuncak pada kristologi. Kalau devosi kepada Maria berhenti pada Maria, devosi itu kehilangan bentuk katoliknya. Tapi kalau devosi kepada Maria membawa orang kepada Kristus, maka devosi itu berada tepat dalam arus iman gereja.
Maria sendiri tidak pernah berkata bahwa datanglah kepadaku sebagai tujuan akhir. Maria tidak berkata begitu, jam pura-pura bilang, oh Katolik pikir Maria berkata seperti ini. Tidak, datanglah kepadaku sebagai tujuan akhir, itu bukan kata Bunda Maria. Di Kana, ingat kan, pada pesta perkawinan di Kana, dia berkata apa? Lakukanlah apa yang dia katakan kepadamu. Itu kata-kata Maria. Yohanes bab 2 ayat 5. Itulah seluruh spiritualitas Maria dalam satu kalimat. Membawa manusia kepada ketaatan kepada Kristus. Mau belajar ketaatan itu belajar dari Maria, bukan Luther, Calvin, atau Zwingli. Belajar dari mereka nanti jadinya kita baku naik saja. Ya. Camkan itu. Sumbangan lain yang penting dalam pembahasan tentang John Duns Scotus ini, Beato Johannes Duns Scotus ini, penekanan pada primasi mutlak Kristus. Primasi mutlak Kristus. Ingat, primasi mutlak Kristus. Ini istilah teknis ya. Kepertamaan, primacy, absolut, niscaya, mutlak dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maksudnya apa? Dalam tradisi skolastik Fransiskan ya, ini tradisi teologi skolastik Fransiskan. Ya, Scotus itu Fransiskan dia. Ya. Scotus tidak hanya dikenal karena pembelaannya terhadap Maria dikandung tanpa noda, dia tidak cuma membela dogma ini. Dia juga dikenal karena gagasannya bahwa inkarnasi itu, ingat inkarnasi bukan semata-mata reaksi Allah terhadap dosa. Dosa Adam maksudnya. Inkarnasi itu bukan karena reaksi Allah terhadap dosa Adam. Kristus itu bukan rencana darurat. Jadi karena Adam jatuh, maka akhirnya Tuhan menetapkan keputusan supaya nanti kita berinkarnasi begitu. Bukan. Kristus itu bukan rencana darurat. Inkarnasi bukan sekedar operasi penyelamatan setelah manusia gagal. Kristus adalah tujuan tertinggi ciptaan sebenarnya. Christ is the highest finality of the creation. Kristus adalah tujuan tertinggi ciptaan. Nah, dalam kerangka seperti ini, dunia tidak pertama-tama dibaca dari dosa. Jadi ada orang yang berpikir seperti ini. Kalau Adam tidak jatuh ke dalam dosa, berarti Tuhan tidak pernah berinkarnasi dan Yesus tidak pernah ada. Jadi dunia tidak pertama-tama dibaca dari dosa. Ya, siapa yang merencanakan salib? Itu yang dong baku naik di sebelah itu. Mau Allah atau iblis. Ya. Karena mereka melihat dari dosanya itu. Dunia tidak pertama-tama dibaca dari dosa, tetapi dari kasih Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan Kristus sebagai pusatnya. Bahkan andaikan manusia tidak jatuh ke dalam dosa, Sang Sabda tetap pantas menjadi manusia. Karena inkarnasi merupakan puncak komunikasi Allah kepada ciptaan. Ya. Dosa memang membuat inkarnasi mengambil bentuk penebusan melalui salib, tetapi dosa bukan alasan terdalam dari kemuliaan Kristus. Alasan terdalamnya adalah kasih Allah yang sejak kekal menghendaki Kristus sebagai kepala seluruh ciptaan. Ya. Jadi pandangan ini, pandangan skolastik Fransiskan ini, memberi kedalaman baru bagi Mariologi. Kalau Kristus adalah pusat ciptaan, maka Maria adalah pribadi yang dipersiapkan secara unik untuk misteri pusat itu. Maria adalah ruang manusiawi bagi kedatangan Sang Sabda. Dia adalah tanah sunyi tempat Allah menanamkan benih inkarnasi. Dia adalah fajar yang tidak menggantikan matahari, tetapi menandai kedatangannya. Fajar ini dalam bahasa yang lebih sehari-hari apa ya?
kalau bahasa daun itu ada kata muitkah. Muitkah itu maksudnya matahari belum terbit, tapi sudah terang. Nanti matahari datang. Muitkah itu subuh kayak gitu, subuh. Ya, subuh. Subuh itu belum pagi kan. Nanti matahari terbit dulu baru pagi. Hari dimulai saat matahari terbit. Jadi subuh itu mempersiapkan fajar. Fajar menyingsing, matahari terbit. Fajar begitu menyingsing, baru matahari terbit. Jadi fajar itu bukan menggantikan matahari, tapi menandai kedatangan matahari. Jadi, dogma Maria dikandung tanpa noda tidak boleh dipisahkan dari misteri inkarnasi. Maria dipersiapkan bukan demi dirinya sendiri, melainkan demi Kristus. Keistimewaannya bersifat relasional, tagae sana sini, ya bahasa Kupangnya. Dia istimewa karena putranya istimewa. Dia penuh rahmat karena dia dipilih menjadi bunda sang sumber rahmat. Dia dikandung tanpa noda bukan karena Allah ingin membangun figur paralel di samping Kristus, melainkan karena Allah mempersiapkan bunda yang pantas bagi sang penebus. Nah, bisa tangkap kan? Dari perspektif sejarah dogma, penting juga ya, ditegaskan bahwa definisi dogmatis tahun 1854 oleh Paus Pius ke-9 dalam Ineffabilis Deus, ensikliknya itu, bukanlah penciptaan doktrin baru. Perkembangan historis dogma ini sangat panjang dan penuh dinamika. Sejak abad-abad awal, sudah ada keyakinan tentang kekudusan istimewa Bunda Maria, tapi pemahaman manusia yang terbatas ya, pemahaman tentang kebebasannya dari dosa asal terus mengalami pendalaman. Di timur, liturgi tentang konsepsi Santa Ana, dikandungnya Santa Ana, sudah dirayakan sejak abad ke-7. Konsepsi bukan dikandungnya Santa Ana. Santa Ana yang mengandung, konsepsi Santa Ana itu sudah dirayakan sejak abad ke-7. Disusul di barat, gereja barat pada abad pertengahan. Dan memang sama-sama dirayakan, tapi bukan tanpa pertentangan. Ada juga pertentangan. Perdebatan itu selalu ada. Jangan pikir dalam gereja tidak ada perdebatan. Dalam perjalanan historisnya, kita lihat bagaimana secara historis. Dogma ini mengalami sejumlah kontroversi besar. Dan ini yang diangkat oleh Potas untuk bakar-bakar jerami. Begitu. Ada sejumlah kontroversi besar. Di barat, gereja barat itu, resistensi muncul dari tokoh-tokoh cukup besar. Ya, resistensi itu maksudnya penolakan atau tidak mau setuju. Santo Bernardus dari Clairvaux, misalnya, pada abad ke-12 menulis surat kepada para kanon, para uskup ya, para pemutus, para kanon, maksudnya para pejabat lah, para pejabat gereja di Lyon, Prancis, yang menentang perayaan liturgi konsepsi Maria, dikandungnya Maria, dengan alasan belum ada landasan teologis yang kuat, serta kekhawatiran bahwa devosi ini bisa mengaburkan universalitas penebusan Kristus. Itu titik singgungnya dengan Protestan di sini, universalitas penebusan. Kritik yang lebih sistematis diberikan oleh Santo Thomas Aquinas pada abad ke-13, Clairvaux abad ke-12 ya, Aquinas abad ke-13. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di awal, Aquinas dengan sistem deduksi logis sistematis, dia berpendapat bahwa supaya seluruh umat manusia dapat dipersatukan dalam kebutuhan akan penebusan Kristus, Maria pun seharusnya tidak dikecualikan dari warisan dosa asal, meski ia menerima penyucian khusus sebelum kelahiran Yesus. Artinya, Aquinas berpendapat begini, saat mau melahirkan Yesus, Maria benar-benar dikuduskan, tapi bukan dari awal bebas dari dosa asal itu saja. Nah, argumen Aquinas ini berfokus pada resiko. Fokusnya pada resiko bahwa nanti kalau Maria dikecualikan, ini akan mereduksi, mengurangi absolutnya kebutuhan semua manusia akan Kristus sebagai juru selamat.
Jadi itu ada apa? Ada risiko bahwa kalau Maria dikecualikan berarti Kristus itu tidak universal lagi karena ada ternyata orang yang tidak butuh juru selamat, dan ini yang menjadi sumber keberatan Protestan Potas selama ini. Ya kan? Ya, ada risiko. Argumen ini berfokus pada risiko bahwa pengecualian Maria akan mereduksi absolutnya kebutuhan semua manusia akan Kristus sebagai juru selamat. Nah, itu keberatan Potas ya. Di sisi lain, keberatan juga datang dari Gereja Ortodoks Timur. Kendati pun sangat menjunjung tinggi kekudusan dan kehormatan Maria, mereka itu sangat-sangat menjunjung tinggi kekudusan Maria. Tradisi Timur ini tidak menerima doktrin Immaculate Conception sebagaimana dirumuskan dalam teologi Katolik Barat. Nah, perbedaan ini sebenarnya berakar pada pemahaman yang berbeda mengenai hakikat dosa asal dan juga konsep pewarisan dosa. Sehingga bagi Gereja Timur, Maria memang sangat kudus, tapi klaim kebebasannya sejak dikandung dari noda dosa asal bukanlah formulasi yang dibutuhkan atau dipertahankan secara dogmatis. Jadi mereka tidak mengenal, mereka hanya tidak mengenal formulasinya. Ya. Mereka sangat percaya bahwa Maria sangat kudus, Panagia itu sepenuhnya kudus. Panagia, pan, misalnya pan Amerika, kita punya kata pan Amerika, artinya seluruh Amerika. Hagia artinya kudus, hagiografi, tulisan kudus. Maria itu mendapat julukan di Gereja Timur sebagai Panagia, seluruhnya kudus, begitu. Total kudus, begitu. Suci total, begitu. Itu kepercayaan orang Ortodoks. Tapi mereka tidak punya formulasi dikandung tanpa noda asal. Mereka tidak mengenal formulasi itu. Nah, dalam menghadapi pelbagai keberatan ini, baik dari Potas maupun skismatik Ortodoks maksudnya, para teolog seperti Duns Scotus menyumbangkan argumen-argumen baru yang lebih memuaskan secara intelektual. Khususnya dengan menegaskan kebenaran universal penebusan Kristus, tetapi juga kekhususan anugerah yang diterima Maria. Jadi ada dua hal. Karena tadi keberatannya soal universalitas penebusan Kristus bisa terganggu. Karena itu, tapi berhasil dari Duns Scotus, dari skolastik Fransiskan ini, berhasil dipertahankan. Ada penegasan kebenaran universal penebusan Kristus, sekaligus juga kekhususan anugerah yang diterima Maria. Nah, dengan refleksi teologis yang mendalam, perlahan-lahan keberatan-keberatan itu mendapatkan jawaban atau direvisi dalam terang pemahaman yang lebih luas tentang karya penebusan Kristus dan peran Maria di dalamnya. Ingat, Maria berperan. Peran itu memang datang dari rahmat Allah, bukan dari kemampuannya sendiri. Jadi, sekalipun ada kontroversi, keyakinan akan Maria dikandung tanpa noda semakin luas dan didukung oleh liturgi, devosi umat, dan refleksi para teolog. Khususnya dalam tradisi Fransiskan. Ingat, tahun ini tahun Santo Fransiskus ya. Jangan lupa Ziarah Fransiskan. Tahun Fransiskus. Ya, tradisi Fransiskan ini benar-benar menjaga universalitas sekaligus kekhususan anugerah Maria. Akhirnya, in the end, melalui proses panjang diskresi dan klarifikasi, gereja menetapkan dogma ini secara resmi pada tahun 1854. 1854. Bukan ciptaan baru. Ya, didefinisikan. Seperti pada tahun 325, homoousios didefinisikan. Definisi itu adalah pematangan eksplisit dari iman yang telah lama hidup dalam doa, liturgi, refleksi teologis, dan sensus fidei gereja. Rasa beriman dari gereja. Sebelum didefinisikan secara resmi, gereja sudah lama merayakan dan merenungkan kekudusan istimewa dari Maria. Scotus memberikan formulasi teologis
yang membantu menyelesaikan keberatan terbesar. Bagaimana mempertahankan kekudusan Maria tanpa mengurangi universalitas penebusan Kristus? Begitu. Jawaban Scotus kemudian menjadi sangat berpengaruh karena dia berhasil mempertahankan dua kebenaran sekaligus. Pertama, Maria sungguh dikandung tanpa noda asal. Dan yang kedua, Kristus tetap satu-satunya penebus universal. Keduanya tidak bertentangan. Justru keduanya saling menerangi. Maria dikandung tanpa noda karena Kristus. Dan Kristus tampak sebagai penebus sempurna justru karena Maria diselamatkan secara preventif oleh jasanya. Begitu. Dan disinilah tampak ciri khas teologi Katolik yang matang. Bukan sekedar comot ayat, tafsir sendiri, lalu, hey, you sesat, you sesat, you sesat. No. Bukan memilih salah satu kebenaran sambil mengorbankan yang lain, melainkan menjaga keseluruhan misteri dalam harmoni. Itulah disebut, kenapa disebut Katolik. Ya. Teologi, ya, menjaga keseluruhan misteri itu dalam harmoni. Itu ciri khas teologi Katolik. Ya. Teologi dangkal sering menyederhanakan, disederhanakan. Kalau bisa gampang, kenapa dibikin sulit, ya kan? Kalau Kristus dimuliakan, Maria harus dikecilkan. Kalau Maria dihormati, Kristus pasti dikurangi itu. Tetapi iman Katolik tidak berpikir dengan logika persaingan seperti itu. Dalam tata rahmat, kemuliaan ciptaan yang menerima rahmat tidak mengurangi Tuhan. Kemuliaan dari ciptaan yang menerima rahmat itu sama sekali tidak mengurangi Tuhan. Sebaliknya, semakin indah hasil karya rahmat, semakin agung sang pemberi rahmat. Bayangkan, lukisan, sebuah lukisan yang keren, sangat-sangat keren. Seorang pelukis tidak menjadi kurang besar karena lukisannya indah dan dikagumi banyak orang. Seorang komponis seperti J.S. Bach, Mozart, tidak menjadi lebih kecil karena simfoninya megah dan diputar di mana-mana. Demikian juga, Kristus tidak berkurang karena Maria dimuliakan oleh rahmatnya. Maria dipuja-puji oleh 1,4 miliar di muka bumi. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Maria adalah karya Kristus. Maria adalah karya, ya, adikarya bahkan. Kristus adalah sang penebus. Maria adalah buah, Kristus adalah akar. Maria adalah cermin, Kristus adalah cahaya. Maria itu matahari. Salah, orang ini menyembah Maria ini. Maria itu bulan, Kristus itu matahari. Tanpa matahari, kita cuma bisa lihat bulan bahkan. Ya. Maria adalah cermin, Kristus adalah cahaya. Dan karena itu, ini khusus untuk apologetika Katolik, pembelaan, pertanggungjawaban terhadap dogma Maria dikandung tanpa noda harus dijalankan dengan disiplin kristologis. Ya, penting untuk para apologet Katolik. Jangan mulai dari sentimentalitas, jangan mulai dari sekedar rasa sayang kepada Maria, ibuku yang terkasih. Ya, namamu Maria, Bunda yang kucinta. Oke, tapi jangan mulai dari situ, karena potes dong paling senang kalau kita mulai dari situ. Mulailah dari Kristus. Siapa Kristus? Seberapa sempurna karya penebusannya? Dan bagaimana jasanya bisa bekerja dalam rencana kekal Allah. Dari sana, Maria menemukan tempatnya dengan benar. Jadi mulai dari Kristus. Kalau mulai dari Maria, potes titik mati kau nanti. Begitu ya. Nah, dogma ini sebenarnya juga mengoreksi cara pandang modern. Dogma Maria Immaculata ini mengoreksi cara pandang modern yang sering memahami keselamatan secara minimalis. Ya. Keselamatan minimalis. Banyak orang itu membayangkan keselamatan hanya sebagai penghapusan kesalahan. Semacam pembebasan administratif dari hutang moral, kan? Yang penting kau penghutang sulunas, begitu.
Tapi dalam iman Katolik, keselamatan jauh-jauh lebih dalam. Keselamatan adalah pembaruan manusia, pemulihan ciptaan, pengudusan keberadaan, dan partisipasi dalam hidup ilahi. Itu keselamatan. Keselamatan bukan sekedar, kan tidak masuk ke neraka. Tidak. Ya. Partisipasi dalam hidup ilahi. Dalam diri Maria, keselamatan itu tampak dalam bentuk paling murni. Dia, Maria, adalah manusia yang sejak awal sepenuhnya berada di dalam rahmat Allah. Kekaritomene. Jadi, so, bro and sis, Katolikers, dimanapun Anda berada, Maria bukan pengecualian yang merusak teologi keselamatan. Maria adalah ikon. Ikon itu apa? Coba lihat HP kamu, ada ikon kan di layar-layar. Ikon dari apa yang hendak Allah lakukan bagi seluruh gereja. Di dalam dirinya, dalam diri Bunda Maria, gereja melihat masa depannya sendiri. Umat yang dimurnikan, dikuduskan, dipersiapkan sebagai mempelai tanpa noda bagi Kristus. Maria sesungguhnya adalah personalisasi gereja yang telah ditebus secara sempurna. Maria adalah tanda eskatologis. Apa yang gereja harapkan pada akhir zaman telah tampak lebih dulu dalam diri Maria oleh rahmat Kristus. Pada titik ini, saudara-saudari, Mariologi itu menjadi eklesiologi. Maria bukan hanya pribadi individual yang menerima privilege istimewa. Dia adalah gambaran gereja. Dia menunjukkan bahwa rahmat Allah bukan sekedar menutupi dosa, tetapi sungguh-sungguh menguduskan. Dia menunjukkan bahwa ciptaan bisa menerima Allah tanpa hancur, bahwa manusia bisa menjadi tempat kediaman sabda, bahwa ketaatan bisa menggantikan pemberontakan, dan bahwa rahmat lebih purba daripada dosa. Jadi bukan dosa yang lebih purba, rahmat jauh lebih purba daripada dosa. Dan ini sangat penting, saudara-saudari. Dalam Maria, rahmat tampak lebih awal daripada dosa. Nah, dunia modern sekarang sering berbicara seolah-olah dosa, luka, keretakan, dan absurditas adalah kata pertama tentang manusia. Seolah-olah manusia terbentuk dari situ. Sampah. Dogma Maria dikandung tanpa noda menolak pesimisme itu. Dia berkata, dogma ini, kata pertama bukan dosa, melainkan rahmat. Yang terdalam dalam rencana Allah bukan kerusakan, melainkan panggilan kepada kekudusan. Dosa memang nyata, tetapi dosa bukan pusat. Kristus adalah pusatnya. Dan Maria sebagai makhluk yang sepenuhnya dibentuk oleh rahmat Kristus, menjadi saksi paling bening dari kebenaran itu. Paling jelas, lihat. Jadi, begini. Pembicaraan tentang Duns Scotus ini, Maria dikandung tanpa noda, dan tradisi Fransiskan itu bukan sekedar diskusi internal sejarah teologi ya. Gagasan-gagasan seperti ini punya daya apologetik yang kuat bagi gereja sekarang, ya, karena membantu kita menjawab keberatan lama dengan bahasa yang lebih tepat. Maria tidak mengambil apapun dari Kristus, tidak maksudnya mengambil dan buat Kristus jadi kurang, ya. Maria menerima segala sesuatu dari Kristus. Dia tidak ambil untuk dirinya, tapi dia ambil dan menerima. Dalam bahasa Indonesia beda kah? Mengambil itu maksudnya dia ambil sehingga Kristusnya jadi kurang. Itu maksudnya kalau dia seperti cahaya, dia menerima pancaran cahaya, dia ikut bercahaya, tapi cahaya itu tidak kurang. Ya. Jadi Maria tidak mengambil apapun dari Kristus, Maria menerima segala sesuatu dari Kristus. Dia tidak menutupi Kristus, justru dia memperlihatkan apa yang bisa dilakukan Kristus kalau rahmat Kristus itu bekerja secara sempurna dalam ciptaan. Jadi Maria itu ibarat manusia yang padanya rahmat Kristus bekerja secara sempurna. Ya.
apa istilah orang Kupang bilang apa? Pokoknya gas, lostrom begitu. Ya, Maria itu, dalam diri Maria itu arus rahmat seperti arus listrik lostrom. Kalau lostrom pada diri Maria itu seperti, kalau lostrom pada diri manusia itu jadinya seperti Maria, begitu. Tapi sejumlah teolog modern itu mengajukan kritik atas model skolastik ini. Penting juga kita singgung sedikit ya. Mereka itu mempertanyakan landasan argumen kepantasan. Ya, ini diulang-ulang oleh pendeta-pendeta di Konoha ini. Argumen convenience ya, yang diusulkan oleh Scotus ini. Mereka menyoroti ketidakjelasan batas antara refleksi teologis spekulatif dan kriteria pewahyuan eksplisit. Dan mereka menyoroti itu. Misalnya ada Gavin da Costa dan beberapa teolog analitik. Mereka menuntut kejelasan apakah argumen kepantasan itu benar-benar memberikan dasar dogmatis atau hanya membangun kemungkinan yang kelihatan selaras secara internal tapi tidak niscaya. Tidak mutlak, tidak absolut. Nah, itu salah satu keberatan. Selain itu, kritik yang lain itu menyasar resiko pengedepanan privilege Maria yang bisa mengaburkan solidaritasnya dengan manusia lain yang membutuhkan penebusan. Maksudnya begini, risiko bahwa terlalu mengistimewakan Maria sehingga Maria seolah-olah tidak punya lagi solidaritas dengan orang lain yang juga butuhkan penebusan. Juga memunculkan jarak spiritual antara Maria dan realitas manusiawi yang umum. Seolah-olah Maria itu menjadi gimana ya? Alien begitu. Dia tidak lagi menjadi manusia karena dia penuh rahmat, maka dia menjadi alien. Kayak gitu. Paham ya? Nah, dalam konteks perkembangan dogma pun penebusan ya bukan maksudnya dalam konteks development of doctrine, perkembangan dogma, ada beberapa sarjana seperti Brian Daley, Jaroslav Pelikan, itu menyoroti bahwa model preventif penebusan, model yang direfleksikan oleh Scotus ini, bisa tampak kurang sesuai dengan kesaksian progresif sejarah keselamatan dalam kitab suci dan tradisi awal gereja. Mereka juga mengingatkan tantangan ekumenis. Nah, ini tantangan ekumenis yang ditimbulkan karena dogma Immaculate Conception sering dipandang melampaui batas konsensus iman Kristiani purba, khususnya bagi tradisi potas dan skismatik, ortodoks, Protestan dan ortodoks yang menolak argumen metafisik barat maupun konsekuensi doktrinalnya. So, bagaimana menanggapi kritik ini ya, yang sudah diulang terus-menerus dan tidak ada yang mau saling mendengarkan? Perlu ditegaskan bahwa argumen kepantasan, the argument from fittingness, bukan satu-satunya bentuk penalaran dalam dogma ini. Ya, tetapi melengkapi metode teologis lain yang merujuk pada kesaksian kitab suci, tradisi, dan perkembangan sensus fidei. Jauh dari sekedar spekulasi, argumen ini berpangkal pada keyakinan akan kebesaran dan kemurahan Allah. Juga sifat inkarnasi Kristus sebagai misteri yang melampaui pola pikir manusiawi biasa. Nah, tentang adanya kekhawatiran jurang antara Maria dan manusia lain, ini sebenarnya buah dari kekeliruan. Mereka keliru kalau Immaculate Conception itu dianggap berarti Maria tidak butuh penebus. Oke, kalau begitu sih boleh. Atau bukan bagian dari umat tebusan. Nah, justru yang diajarkan dogma Immaculata beda. Bukan berarti Maria tidak butuh penebus. Justru sebaliknya, Maria sepenuhnya adalah buah rahmat Kristus dan menjadi solidaritas paling murni dengan seluruh gereja yang dipanggil kepada kekudusan. Kemudian dalam perspektif ekumenis, dialog antar agama Kristen, kerendahan hati memang dibutuhkan untuk mengakui keunikan penekanan Katolik. Selagi kalau kamu mau menang sendiri dengan kamu teori anti-reformat, ke Lutheran, ke apa, ke Advent hari ke-89, ke kerendahan hati dibutuhkan untuk mengakui keunikan penekanan Katolik tanpa mengabaikan keragaman tafsir dan sensibilitas tradisi lain. Jadi dialog tetap penting, tetapi dogma ini bisa dilihat bukan sebagai pemisah mutlak, tetapi undangan untuk menggali lebih dalam. Duc in altum, tadi sudah saya bilang dari awal.
makna dari penebusan dan kekudusan dalam Kristus. Itu bukan Marianya. Dogma Maria Immaculata jangan fokus ke Marianya. Undangan kalau mau periksa doktrin ini, ada undangan untuk gali lebih dalam arti penebusan dan arti kekudusan di dalam Kristus. Itu apa maksudnya? Jadi pemahaman ini juga tidak sekedar itu saja, tidak sekedar untuk dialog ekumenis, tapi juga memperkaya hidup rohani umat Katolik masa sekarang. Karena dogma ini menegaskan bahwa rahmat Allah, ingat, dogma Maria Immaculata itu menggarisbawahi rahmat Allah mampu bekerja sedemikian penuh dalam diri manusia. Ya. Devosi kepada Maria dikandung tanpa noda menginspirasi umat untuk semakin percaya pada kuasa rahmat, berserah pada karya penebusan Kristus, dan meneladani keterbukaan hati Maria terhadap kehendak Allah. Nah, dengan merenungkan dogma ini, kita sekalian, umat Katolik, diajak untuk semakin mengandalkan rahmat dalam perjuangan hidup sehari-hari. Percaya bahwa hidup dalam kekudusan sungguh sangat mungkin karena rahmat Kristus yang sama bekerja juga dalam gereja zaman now, zaman sekarang ini. Rahmat Kristus yang sama, satu dan sama. Jadi, pertanyaan yang perlu diajukan kepada para pengkritik dogma Maria Immaculata adalah ini. Apakah Anda sungguh sedang membela kemuliaan Kristus atau tanpa sadar sedang membatasi kuasa penebusannya? Kalau Kristus hanya boleh menyelamatkan dengan memulihkan yang sudah jatuh, maka konsep penebusan itu menjadi sempit. Tetapi kalau Kristus bisa menyelamatkan juga dengan mencegah kejatuhan, maka Maria dikandung tanpa noda bukan ancaman bagi Kristus. Maria Immaculata adalah kesaksian tentang Kristus sebagai penebus yang sempurna. Saksinya ya Maria dikandung tanpa noda. Apa bukti bahwa Yesus adalah penebus yang sempurna? Maria Immaculata. Jelas? Inilah kebijaksanaan dari Scotus. Dia tidak menaruh Maria di luar Kristus. Dia menempatkan Bunda Maria ini sedalam-dalamnya di dalam misteri Kristus. Dia tidak membuat Maria menjadi saingan sang penebus. Dia menunjukkan bahwa Maria adalah mahakarya dari sang penebus. Dia tidak berkata bahwa Maria tidak membutuhkan keselamatan. Dia berkata bahwa Maria menerima keselamatan dalam bentuknya yang paling sempurna. Itu refleksi Beato Johannes Duns Scotus. Karena itu, ketika gereja mengucapkan iman akan Maria dikandung tanpa noda, engkau yang dikandung tanpa noda yang Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku, gereja sesungguhnya sedang mengucapkan pujian kepada Kristus. Gereja sedang berkata bahwa salib Kristus begitu berkuasa sehingga jasanya bisa diterapkan bukan hanya sesudah luka, melainkan sebelum luka. Bukan hanya untuk memulihkan, melainkan juga untuk menjaga. Bukan hanya untuk mengangkat manusia dari reruntuhan, puing-puing kehancuran, tetapi juga untuk mempersiapkan satu pribadi secara sempurna bagi kedatangan Sang Sabda, Logos. Maria adalah fajar yang bersih dari kabut dosa, bukan karena fajar itu menciptakan matahari, tetapi karena matahari telah lebih dahulu menyinari cakrawalanya. Ingatkan tadi subuh itu kan sedikit terang bukan karena dia punya cahaya sendiri. Cahaya itu datang dari matahari, bukan? Maria adalah tanah yang tidak pernah dikuasai duri, tidak pernah tumbuh tanaman berduri, bukan karena tanah itu menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi karena sang penabur
telah menjaganya untuk benih ilahi. Dia, Maria, adalah ciptaan yang seluruhnya berkata, yes, iya, karena rahmat Allah telah lebih dulu memeluknya. Ingat, memeluk ya, bukan memperkaosnya. Irresistible grace. Itu topik lain. Tapi itu perkaosan rahmat Allah. Irresistible grace, itu kata itu. Jadi, my friends, vamonos. Dogma Maria dikandung tanpa noda bukan beban bagi iman Katolik. Sorry to say. Dogma Maria Immaculata adalah salah satu puncak koherensi iman Katolik. Di sana kristologi, soteriologi, mariologi, eklesiologi, dan antropologi rahmat itu bertemu dalam satu harmoni. Kristus tetap pusat, Maria tetap ciptaan, rahmat tetap anugerah, penebusan tetap universal, dan gereja dengan suara yang matang bisa berkata, Maria dikandung tanpa noda bukan di luar Kristus, melainkan karena Kristus. Bukan untuk mengurangi kemuliaan Kristus, melainkan untuk memperlihatkan betapa sempurnanya kemenangan Kristus. Setiap kali gereja memandang Maria, dia tidak berhenti pada Maria. Dia belajar melihat apa yang sanggup dilakukan rahmat. Dia belajar bahwa keselamatan bukan hanya perbaikan sesudah kerusakan, tetapi juga pemeliharaan dalam kekudusan. Gereja belajar bahwa dalam rencana Allah, rahmat lebih tua daripada dosa, kasih lebih dalam daripada luka, dan Kristus lebih utama daripada seluruh sejarah kejatuhan manusia. Itulah inti dari warisan Duns Scotus. Dan itulah alasan mengapa dogma Maria dikandung tanpa noda tetap menjadi salah satu kesaksian paling indah tentang Kristus. Bukan Kristus yang dikurangi oleh kemuliaan Maria, melainkan Kristus yang dimuliakan melalui karya rahmatnya yang paling sempurna dalam diri Maria. Jadi, argumen ini, argumen apologetik utama, sebagaimana yang diuraikan dalam katekese cukup panjang malam ini, itu bahwa dogma Maria dikandung tanpa noda ini justru menegaskan, bukan mengurangi. Dia menegaskan, mengafirmasi, bukan menegasi, mereduksi universalitas dan kuasa penebusan Kristus. Ya, melalui pemikiran Duns Scotus, kita diajak melihat bahwa keselamatan tidak hanya berarti pemulihan setelah kejatuhan. Bukan hanya orang sudah kain su kotor baru datang cuci. Itu tukang cuci piring. Piring kotor baru kau datang cuci. Piring kotor kau datang cuci. Lantai kotor baru kau datang pel. Lantai kotor baru kau datang pel. Itu apa itu? Keselamatan itu juga adalah penjagaan sempurna supaya tidak jatuh. Dan dalam hal ini, Maria menjadi buah karya penebusan yang paling murni. Ya, jadi sebenarnya argumentasi Katolik itu menunjukkan bahwa ada harmoni antara kristologi, soteriologi, mariologi tanpa mengorbankan keunikan setiap unsur. Jadi ada kristologinya tidak perlu mengorbankan soteriologi, tidak perlu mengorbankan mariologi. Keunikan masing-masing tetap harmonis. Ada keunikan kristologis, keunikan soteriologis, dan keunikan mariologi. Ya, tapi memang perlu disadari juga ada keterbatasan apologetik seperti ini. Karena argumen teologis berbasis kepantasan, fittingness ini, seperti yang dirumuskan oleh Scotus ini, tetap terbuka bagi dialog dengan pendekatan lain dalam tradisi Kristen yang mati-matian menekankan kesaksian eksplisit kitab suci atau menyoroti resiko jarak spiritual antara Maria dan umat manusia lain. Karena ini keberatan yang muncul dari potas terus-menerus. Ini masalahnya di situ. Kesaksian eksplisit kitab suci dan resiko jarak spiritual antara Maria dan manusia yang lain. Ya. Jadi, dialog perlu tetap dilanjutkan, tapi Gereja Katolik atau kesempatan katekese ini adalah penegasan koherensi argumen Katolik tentang dogma Maria Immaculata. Ya, dalam terang teologi penebusan Kristus,
sambil mengakui adanya ruang diskusi lanjut dalam ranah ekumenis maupun refleksi biblis. Nah, tugas saya sebagai apologet berkatekesi seperti ini. Ada tugas pengajar kitab suci, ada tugas pastoral kitab suci, ada tugas teologis dogmatik, ada tugas lain-lainnya. Mari kita bersama mewariskan kepada generasi berikutnya iman Kristen yang luhur, agung, dan indah ini. Salam dari perjalanan ke kota Langgur yang mulia. Ya kan? Ada sapaan dari Langgur yang mulia. Gara-gara tulisan ini. Apa ini? Kemartiran misionaris MSC di Langgur. 30 Juli, kayaknya lusa ya. 30 Juli di Langgur yang mulia. Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa di lain video pengajaran. Natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufuf sin matan Tomasi usi mufetin hoa te kau henau Nom halanekaf natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufuf sin matan Pinalehentana le ufuf bian Mampania pinat neo hoto Israel